Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengecek dan memperbaiki. Bisa kelihatan di sini. Ini adalah lampu tidur teman-teman, atau lampu kerja juga bisa. Namun di sini saya akan memanfaatkan lampu ini sebagai lampu kerja. Kemudian untuk tampilannya seperti ini. Di dalam ini ada fitting lampu. Apabila dibongkar seperti ini hasilnya teman-teman. Apabila fitting lampu ini rusak bisa diganti dengan model yang seperti ini. Teman-teman bisa ikuti saja untuk skemanya. Nah, kemudian selanjutnya di sini sebelumnya kita akan cek terlebih dahulu apakah ini lampu dalam keadaan korslet, rusak atau seperti apa teman-teman. Jadi untuk caranya sendiri seperti ini. Pertama, di sini saya sudah mengganti untuk saklarnya. Jadi untuk saklar aslinya ini seperti ini teman-teman. Namun karena ini sudah rusak, nah, bisa kelihatan di sini ini sudah tidak main untuk pernya dan ini sudah tidak terhubung lagi untuk saklarnya ini teman-teman. Nah, di sini saya mengganti dengan saklar waterproof seperti ini. Ini saya ambil dari bekas charger yang sudah rusak teman-teman, bekas tangki elektrik yang sudah rusak. Ini untuk saklarnya saya cek dan ternyata masih bisa berfungsi. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita ke videonya. Jadi pertama untuk lampu seperti ini, di sini juga saya sudah membongkar sebelumnya seperti ini. Ini ada pemberat di dalam. Kemudian di sini untuk rangkaian kabelnya teman-teman. Jadi untuk lampu kerja atau lampu hias seperti ini sangat simple untuk rangkaiannya. Bisa kelihatan di sini ada dua kabel. Jadi pertama teman-teman bisa cek di bagian kabel ini. Ini adalah yang berfungsi sebagai netral dan lainnya teman-teman yang terhubung ke colokan. Nah, kemudian untuk dua kabel ini, hitam dan merah. Hitam dan merah ini terhubung ke sini teman-teman. Jadi dari sini terhubung ke sini. Nah, ini yang mengarah ke fitting lampunya. Apabila teman-teman perhatikan untuk fitting lampunya sendiri, di sini ada dua teman-teman untuk kutub pasa dan netralnya, karena ini arus AC jadi bukan positif dan negatif. Ini pasa dan netral, bisa kelihatan di sini. Untuk yang bundar ini yang di luar ini terhubung ke kabel hitam teman-teman. Nah, kemudian yang satunya lagi ini berfungsi sebagai pasanya, ini terhubung ke sini. Jadi ini dan ini tidak saling berhubungan teman-teman. Apabila ini berhubungan artinya korslet. Nah, untuk cara mengecek apakah ini masih bagus atau tidak, apakah ini korslet atau tidak, teman-teman bisa melakukan pengecekan di bagian kabelnya ini. Nah, di sini kan keluarannya kabel hitam dan merah. Nah, sekarang kita cek dengan menggunakan ampermeter digital. Di sini kita cek dengan menggunakan ampermeter digital di skala dioda tester teman-teman. Jadi seperti ini di skala dioda tester. Kemudian untuk probe-nya, probe merah dan hitam, kita tempelkan seperti ini. Untuk kabel hitam ini dan kabel merah ini sebelumnya masih terhubung ke colokan. Namun ini karena tidak bisa saya buka, jadi terpaksa kita cek melalui sini teman-teman. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Kita ukur seperti ini. Nah, bisa kelihatan ini tidak terhubung teman-teman. Artinya untuk fitting yang di dalam itu tidak korslet. Nah, kemudian selanjutnya untuk memastikan apakah ini masih bisa digunakan atau tidak untuk fittingnya, kita hubungkan ke sini untuk kabel hitam, probe merah ini bebas, bolak-balik juga bisa. Nah, kemudian selanjutnya kita ukur ke sini teman-teman, yang mana yang terhubung ke kabel hitam. Oh, ternyata ini yang terhubung ke kabel hitam teman-teman. Yang di tengah itu adalah terhubung ke kabel hitam. Saya perbesar terlebih dahulu.
Nah, ini dari kabel hitam terhubung ke sini. Nah, jadi kabel hitam ini terhubung ke tengah. Nah, kemudian di samping ini tidak terhubung, teman-teman. Ini terhubungnya ke sini. Nah, kemudian selanjutnya artinya untuk yang lingkaran tengah ini, untuk derat balonnya terhubung ke kabel merah. Wajib hukumnya terhubung ke kabel merah. Sekarang kita lanjut pengecekan dari kabel merah. Kita ukur ke sini. Nah, ini benar saja terhubung ke derat balon yang di pinggir ini. Kemudian ini tidak boleh terhubung. Nah, bisa kelihatan di sini ini tidak terhubung. Artinya untuk PT-nya ini masih bagus, teman-teman. Oke, sekarang selanjutnya kita ke proses penyambungan ke colokan. Pertama, teman-teman bisa perhatikan untuk saklarnya. Di sini ada keluar 2 kabel. Nah, kemudian untuk saklar ini hanya berfungsi sebagai pemutus arus. Karena untuk kabel hitam ini sudah terhubung ke sini, jadi untuk kabel saklarnya ini salah satu dari kabel saklar kita hubungkan ke sini, teman-teman, ke kabel merah ini. Sebetulnya ini bebas untuk saklarnya. Nah, setelah terhubung seperti ini, jadi kabel merah, kabel hitam ini terhubung langsung ke steker. Jadi ujungnya di sini untuk steker ini. Teman-teman bisa cek juga dengan menggunakan ampermeter digital di skala dioda tester untuk ujungnya ini. Namun di sini saya sudah melakukan pengukuran. Nah, di sini untuk colokannya ini atau kabel yang terhubung ke colokannya ini masih normal, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya di sini kan sudah terhubung ke kabel merah untuk saklarnya ini. Kemudian ujung satunya saklar ini kita hubungkan ke sini, teman-teman. Nah, bisa kelihatan kabel merah dari lampu atau pitin lampu terhubung ke saklar. Kemudian ujung dari saklarnya kita hubungkan ke colokan. Oke, jadi sampai di sini bisa dipahami, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah terhubung. Jadi untuk saklarnya ini bolak-balik juga bisa, teman-teman. Ini bisa kita pindahkan ke sini atau ini yang kita pindahkan ke sini juga bisa. Oke, sekarang selanjutnya setelah seperti ini kita pasang untuk lampunya sebelum kita colokkan. Nah, bisa kelihatan di sini saya akan memasang untuk lampunya. Jadi di lampu ini saya jelaskan sedikit untuk teman-teman yang pemula. Di sini untuk kutubnya, di sini juga ada 2 kutub. Jadi yang di luar ini tidak harus berhubungan ke sini, teman-teman. Ini tidak boleh nyampur ke sini. Apabila ini pasanya, ini netralnya, atau bisa dibolak-balik. Apabila ini netral, ini pasanya. Jadi untuk ujung yang di dalam ini ketemu dengan ini, teman-teman. Kemudian untuk deratnya ketemu dengan kutub ini. Oke, sekarang selanjutnya kita pasang lampunya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan ukur apakah ini korslet atau tidak sebelum kita colokkan. Kita masih di skala dioda tester, kita hubungkan seperti ini, teman-teman. Kemudian kita aktifkan untuk saklarnya. Nah, bisa kelihatan di sini, ini artinya tidak korslet, teman-teman. Namun apabila terbaca seperti ini jangan dicolokkan karena ini artinya konslet. Nah, sekarang selanjutnya setelah penyambungan kita akan isolasi terlebih dahulu. Kemudian saya akan memasang untuk bawahnya ini. Karena ini kita sudah proses finishing, jadi kita tinggal rakit kembali dan kita tes hasilnya. Apakah ini penyambungannya sudah benar atau apakah lampunya ini korslet atau tidak. Nah, sekarang selanjutnya teman-teman bisa ikuti terus sampai video pengetesan.